juara tinju bernama Boyka dimasukkan ke dalam penjara. Di mukanya terdapat beberapa luka, bahkan gigi di mulutnya juga digantikan oleh gigi baja yang ganas. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia alami selama ini. Hari ini, dia mengajukan pembebasan bersyarat untuk melihat ibunya, tetapi malah ketemu ibunya yang kemarahannya tidak bisa lagi diungkapkan. Detik ini, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Dia membunuh 2 polisi di dalam lift, kemudian melarikan diri ke sebuah pub misterius, menghadapi 2 preman, tidak berkata-kata sama sekali, langsung menuju, kemudian masuk ke dalam, mengeluarkan pistol yang sudah disimpannya. 1 tembakan mematahkan lutut salah satu preman. Kesakitan yang membuat preman itu berteriak. Konsekuensi dari mengganggu Boyka berbicara adalah sangat baik, akhirnya diam. Kamu pasti tidak terpikirkan, pub ini sebenarnya adalah pub abangnya. Dan hal yang dilakukan setelah mendapat kebebasan sementara adalah mencari abang kandungnya, dan langsung membunuh para preman. Terdiam karena keganasan Boyka. Boyka menyuruh pria berjas ini menelepon dan menipu abangnya agar dia datang kemari. Dia mau menunggunya di sini dengan pistol. Di balik kemanusiaan yang ekstrim dan parah seperti itu, apa yang disembunyikannya? Ternyata beberapa tahun lalu, Boyka diperintahkan oleh abangnya membantunya merampas sebuah barang penting dari seorang wanita. Tetapi dalam proses ini, wanita itu mati ditabrak oleh mobil yang lewat. Boyka akhirnya ditahan di penjara dikarenakan perampokan yang mengakibatkan pembunuhan. Dihukum 5 tahun penjara. Tetapi kamu kira Boyka karena hal ini saja membenci abangnya kah? Sebenarnya tidak hanya begini. Yang membuatnya membenci abangnya adalah saat dia di penjara, dia mengetahui hal yang membuatnya sulit percaya. Ini petinju yang bernama Boyka. Hari pertama masuk penjara, dia dikurung dengan sekelompok penjahat berantai. Penjara ini pernah disebut penggiling daging manusia oleh banyak orang. Tentu saja juga Boyka. Dia ditekan di sana. Banyak orang menekan dan membuka mulutnya, menyuruhnya menggigit tangga. Ini adalah hadiah yang diberikan pada tahanan baru. Sebuah operasi, selembar CT, dan gigi baja besar. Boyka tidak bisa mengerti, karena dirinya tidak membuat masalah. Kenapa dia diperlakukan demikian? Tetapi dia tidak pernah menyangka. Semua ini disuruh oleh abang kandungnya. Tetapi baru saja dimulai. 2 tahanan menahan Boyka di dalam, mengeluarkan pisau dan melukai muka kiri Boyka. 2 tahanan ini sangat kejam, seperti ingin nyawanya. Untung saja Boyka kuat, jika tidak akan mati. Tapi coba tebak betapa konyolnya tindak lanjut dari kejadian ini. Boyka dianggap terlalu defensif. Hukuman diperpanjang 1 tahun. Boyka langsung kecewa dan marah. Apakah dia harus berdiri membiarkan mereka membunuhnya? Ketika Boyka tidak bisa menahan emosinya, ibunya datang mengunjungi penjara. Tapi kabar dari ibunya membawa pukulan baginya. Ibunya memberitahu abangnya tidak memperhatikannya, membiarkannya sendiri saja. Ibunya juga tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan tidak ada uang menyewa pengacara. Boyka sangat tidak mengerti. Sangat jelas dia masuk penjara karena abangnya. Kenapa abangnya melakukan demikian? Dia tidak dapat menahan dan memaki-maki di depan ibunya. Setelah pulang, dia mulai berolahraga untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Kenapa dia sendirian di sini? Dia sadar, tidak ada harapan jika mengandalkan orang lain. Dia harus memikirkan solusi terlebih dahulu. Hidup di penjara ini, agar punya harapan keluar. Dia mulai terus berlatih, menjadi jahat seperti mereka, bahkan lebih jahat dari mereka. Agar dapat beradaptasi, dia melakukan 500 kali push-up sehari, 800 kali sit-up, latih tinju sejam sehari. Tentu saja, suara mulut pun juga mesti ada. Hahaha. Dia memperlakukan ini sebagai pertandingan tinju. Dia harus menjadi kuat. Sejak itu dia tidak lagi diganggu. Malam memukul para tahanan, sampai parah. Sampai berita besar tiba, membuatnya hampir gila. Seorang tahanan yang dipukuli memberitahunya, kita tidak memiliki keluhan pribadi. Bahkan semua orang di sini, tidak ada dendam terhadapmu. Sebabnya adalah, abangmu menawarkan hadiah $20.000. Kamu juga tahu, di sini saja bisa bertengkar karena sebungkus rokok, apalagi $20.000. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan juga tidak terpikirkan. Dia melakukan hal demi abangnya.
Tetapi abangnya malah ingin nyawanya. Dia seperti orang gila, bahkan ingin membunuh tahanan yang tergoda oleh uang. Tapi tak terduga, karena kebrutalannya, hukumannya diperpanjang 2 tahun lagi. Kelihatannya dia tidak peduli lagi, karena di hatinya sudah punya pemikiran baru. Dia mengangkat kasur, menggunakan besi kasur, saling berhadapan. Sebuah bar paralel sederhana selesai. Pria yang hampir gila ini bernama Boyka. Ini adalah ketiga kalinya dia diperpanjang karena kekerasan. Dia memukul tahanan ini seperti orang gila. Bahkan yang bisa dibunuh juga dibunuh. Kelihatannya, dia tidak berencana untuk keluar dari penjara secara normal. Tetapi kamu pasti tidak terpikirkan, di balik kekerasannya, ternyata sedang menunggu sebuah kesempatan untuk melarikan diri dari penjara, bahkan membunuh abangnya. Agar tidak dibunuh oleh tahanan lain sebelum keluar dari penjara, dia hanya bisa berubah seperti binatang buas, tidak berperi kemanusiaan. Lagi pula, abangnya menawarkan hadiah $20.000 untuk membeli nyawanya. Dia tidak mungkin mati. Hari itu, akhirnya kesempatan datang. Permohonannya untuk pembebasan bersyarat untuk mengunjungi ibunya disetujui. Di bawah pengawalan beberapa polisi, Boyka berhasil tiba di rumah sakit ibunya berada. Seperti di awal video, barusan Boyka sampai, ibunya sudah meninggal. Dia kelewatan. Penjara hanya memberi 5 jam pembebasan bersyarat, dan beberapa polisi membeli minuman di perjalanan. Sudah memakai 2 jam darinya. Jika tahu dari awal, mungkin sempat melihat ibunya. Perasaan Boyka sekarang sangat sulit diungkapkan dengan perkataan. Tiba-tiba, dia menyerang 2 polisi, terus menendang dan melukai kepala salah satu polisi sampai mati, dan 1 polisi lainnya dicekik dengan rantai besi sampai mati. Kemudian mengambil pemadam api dan memukulnya sampai mati. Salah satu karyawan di sana pun terkejut. Keesokan harinya dia datang ke pub abangnya, seperti video di awal. Tidak lama kemudian abangnya tiba. Boyka tidak terpikirkan. Alasan dia dan abangnya menjadi dendam, karena kabar palsu. Orang itu dipukuli oleh Boyka sebelumnya. Demi membalas dendam, sengaja memberitahu abang Boyka, demi mengurangi waktu tahanan, memberitahu semua kesalahan abangnya. Padahal Boyka tidak berbuat demikian. Bahkan dalam menghadapi penyiksaan dan penetrasi keuntungan, dia tidak mengungkapkan sedikit pun berita tentang abangnya. Abangnya begitu takut, karena abangnya dalam waktu setengah tahun mencelakai 156 keluarga. Tetapi semua berakhir hari ini, karena Boyka telah mengancam akuntan abangnya sebelum dia datang, mengirim semua uang di rekening abangnya, dengan rata dibagi pada keluarga yang dicelakai. Abangnya sangat marah mendengar hal ini, langsung menyuruh bawahannya membunuh Boyka. Tetapi mereka bukan lawan Boyka. Setelah pertempuran Boyka, tiba-tiba, pistolnya diambil oleh abangnya. Ternyata tidak ada peluru. Boyka sekali lagi melihat kekejaman abangnya. Tiba-tiba, abangnya mengeluarkan sebuah pisau, ingin menusuk Boyka. Tetapi malah ditusuk balik oleh Boyka. Akhir dari cerita, 156 korban. Semua menerima uang dari abang Boyka. Dan tidak ada yang menindas mereka lagi. Semua memulai hidup baru. Boyka, di saat balas dendamnya, juga ditebus. Semua cerita berakhir di sini.